Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang ulama besar yang bernama Imam Al-Ghazali, ahli filsafat dan ahli tasawuf. Dia pernah berwasiat kepada kita semua. Ada 6 wasiat yang tentunya dapat kita pelajari, dapat kita laksanakan, yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama diantaranya adalah apa yang paling ringan di dunia ini? Maka jawabannya adalah orang yang tarkus sholat, orang yang meninggalkan daripada sholat 5 waktu. Itulah yang paling mudah. Seluruh aktivitas kehidupan kita, baik amal ibadah, sedekah, infak dan lain sebagainya, ini akan bermuara kepada sholat 5 waktu kita. Hampir seluruh daripada ibadah yang kita lakukan, barometernya adalah sholat 5 waktu kita. Dalam satu hadits qudsi Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi 'abdu yaumal qiyamah as-shalat." Yang nanti pada hari kiamat, yang dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di awal dari seluruh hisab yang ada, as-shalat adalah sholat kita. Bain sholahat basairu amali, siapa yang sholatnya bagus sesuai dengan syarat dan rukun yang terpenuhi, maka dianggaplah seluruh amal ibadah lainnya dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sholat yang kita lakukan ini, di samping menjadi kewajiban, kebutuhan kita akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sholat inilah seluruh pertanyaan di alam kubur yang nanti kita akan rasakan ketika wafatnya kita, maka seluruh komponen pertanyaan ini ada kolom kumulatifnya di dalam sholat 5 waktu yang kita lakukan. Ketika Munkar dan Nakir bertanya, "Man rabbuka?" siapa Tuhan? Kita akan ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, akan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu kita. Kita takbiratul ihram, menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai kita melaksanakan sholat pun sama, kita zikir kepada Allah, menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di ibadah lainnya terkadang tidak seperti yang kita laksanakan dalam ubudiyah kita. Maka orang yang bisa melaksanakan sholat, yang tepat waktu melaksanakan ibadahnya, maka dia akan bisa menjawab pertanyaan, Allahu Rabbi, Allah Tuhan. Tapi orang yang tidak melaksanakan sholat, maka akan jauh dan akan tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Sehingga orang yang sholat itulah yang mereka yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika ditanyakan, "Man nabiyuka?" siapa nabimu? Orang yang sholat tentunya akan bisa menjawab, karena ayat awal dan ayat akhir menyebut daripada baginda Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di aktivitas kehidupan kita selain daripada sholat, jarang kita bisa menyebut nama Rasulullah. Sehingga orang-orang yang sholat itulah yang pasti sudah bisa menyebutkan, sudah bisa berzikir dengan nama Nabi Muhammad SAW. Maka tentunya orang yang tidak sholat, mereka tidak akan bisa menjawab pertanyaan, "Man nabiyuka?" siapa nabi? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ketika dikatakan, "Ma kiblatuka?" apa kiblatmu? Orang yang melaksanakan sholat 5 waktu pasti menghadap kepada Baitullah. Arah persatuan sholat kita, arah persatuan ibadah kita, kita bisa bersatu untuk melaksanakan sholat, kita menghadap kepada Baitullah. Sehingga orang-orang yang melaksanakan sholat daripada 5 waktunya dengan syarat rukunnya yang terpenuhi, maka dia bisa menjawab pertanyaan ini. Tapi orang yang tidak sholat, mereka tidak akan bisa menjawab pertanyaan, "Ma kiblatuka?" apa kiblatmu?
arah tujuan ibadah. Kemudian ketika ditanyakan ma imamuka, apa pedoman hidupku? Di dalam sholat 5 waktu yang kita lakukan, kita baca suratul Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Quran. Tidak sah sholat kita kalau mereka tidak membaca suratul Fatihah. Di mana kita akan dikasih baca suratul Fatihah? Selain di sholat 5 waktu yang kita lakukan. Di dalam sholat itulah surat Fatihah, kitab kita yang kita baca, kita akan bisa menjawab daripada Al-Qur'anu iman. Tapi mereka-mereka yang tidak melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, jarang mereka akan bisa membaca suratul Fatihah. Sehingga beruntunglah orang-orang yang melaksanakan sholat. Dan ketika ditanyakan ma ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Orang yang sholat berjamaah di masjid. Jamaah satu dengan yang lain kita kenal maupun kita tidak kenal, maka termasuklah daripada saudara-saudara kita yang mereka bisa memberikan syafaat kepada kita, bantuan kepada kita. Sehingga orang yang sholat 5 waktu dan juga sholat yang berjamaah, pasti mereka bisa al-muslimuna ihwani, seluruh kaum muslimin adalah saudara. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Begitu pentingnya sholat 5 waktu inilah, sehingga dikatakan sholatnya baik fa'in sholahat fasairu amali, fa'in fasadat fasairu amali. Siapa yang sholatnya sudah buruk, terkadang dilakukan, terkadang tidak, maka seluruh aktivitas amal ibadah kita yang lainnya, termasuk daripada kita menyumbang sesuatu di masjid, musola, panti asuhan dan lain sebagainya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sholatnya tidak bagus, bahkan tidak dilaksanakan daripada sholatnya. Miliaran, ratusan miliar kita sumbang kepada fakir miskin, maka itu nol di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sholat yang tidak terpenuhi di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sholat inilah juga yang tidak ada sifat diskriminasi. Kalau mereka yang kaya bisa berzakat, tapi orang yang miskin tidak bisa berzakat. Orang yang kaya bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah, orang yang miskin tidak melaksanakan daripada haji dan umrah. Orang yang kaya bisa membantu memberikan kepada orang-orang yang tidak mampu untuk memberikan daripada zakatnya, tapi orang yang miskin tidak bisa mengeluarkan daripada zakatnya dan membantu daripada orang lain. Sifatnya diskriminasi dalam hal selain daripada ibadah sholat 5 waktu. Tapi yang sholat adalah yang merupakan suatu nilai target kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kaya tetap 5 waktu, yang miskin pun sama 5 waktu. Mereka punya jabatan 5 waktu, yang tidak punya jabatan sama 5 waktu untuk melaksanakan ibadah. Di mana diskriminatif dalam sholat? Tidak ada. Oleh sebab itu hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya sholat itu bagi orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ditentukan daripada waktu-waktunya. Maka orang yang melaksanakan dengan tepat waktu, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, humul muflihun, orang inilah yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang meninggalkan daripada sholat 5 waktu dengan sengaja, muta'amidan, fatabawwa maq'aduhu minan nar. Barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat 5 waktu, maka dia menempatkan posisinya di neraka jahanam. Hadisnya hadis sahih. Oleh sebab itu hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, jadikan sholat menjadi suatu standar nilai kita, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mereka sholatnya dengan penuh khusyuk pada Allah. Makna yang terkandung di dalam sholat 5 waktu yang sangat luar biasa manfaatnya buat kita semua. Dari segi kesehatan, insya Allah ada di dalam sholat kita. Kalau mereka melaksanakan daripada sholat dengan tumakninah, dengan syarat dan rukun yang terpenuhi di dalam kehidupan kita. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, oleh sebab itulah mari sama-sama diri kita, keluarga kita jaga
agar mereka tidak terjerumus ke dalam neraka jahanam. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita jaga keluarga kita untuk mengerjakan ibadah salat 5 waktu kita, sehingga rumah yang didirikan daripada salat 5 waktu akan dekat oleh malaikat yang akan datang ke rumah mereka. Tapi rumah yang tidak pernah terdengar suara takbir dalam melaksanakan ibadah salat 5 waktunya, tidak terdengar daripada qiraatul Qur'annya, maka kata Rasulullah, rumah ini bagaikan kuburan yang sepi, tidak ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang Rasulullah katakan, baiti jannati, rumahku bagaikan surgaku, karena di dalamnya didirikan salat 5 waktu dengan penuh khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.